Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Allahu Akbar. Nah, hari ini Ibu akan memberikan pemahaman tentang Merdeka Belajar. Jadi kan kelas 7 nantinya akan menggunakan Merdeka Belajar ya, walaupun sekarang secara bertahap kayak gitu. Apa sih Merdeka Belajar? Kira-kira ada yang tahu? Udah ada yang tahu belum? Maksud dari Merdeka Belajar? Apa kira-kira? Itu yang Muridnya aktif, terus? Itu lagi. Muridnya lebih aktif daripada gurunya. Aktif dalam apa misalnya? Belajar ya. Misalnya mencari informasi dan lain sebagainya. Nah ini menurut kurikulum kita Merdeka Belajar atau ya Merdeka Belajar itu digagas dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara ini ingin murid-murid itu menjadi manusia yang merdeka. Apa sih manusia merdeka? Misalnya bebas melakukan apa saja gitu ya? Misalnya mau kemana aja bebas, orang tua nggak boleh larang gitu? Enggak juga ya. Jadi manusia merdeka itu manusia yang apa? Yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri. Jadi tidak bergantung kepada orang lain, kayak gitu. Jadi pada diri kekuatan dia sendiri. Misalnya kalau pokoknya mampu berdiri sendiri dalam menentukan keinginannya, terus juga mengerjakan tugas dan sebagainya ya. Nah itu. Tapi apa sih untuk merdeka yang diperlukan? Yaitu mengenali diri sendiri dulu. Misalnya Sumayyah, sebagai Sumayyah itu siapa? Sumayyah itu orangnya seperti apa? Kekuatannya bagaimana? Potensinya apa? Terus juga menentukan tujuannya. Tujuan yang dibutuhkan Sumayyah apa sih? Misalnya dalam pembelajaran, misalnya bahasa Indonesia, matematika, tujuannya untuk apa? Terus juga kebutuhan, sebenarnya dibutuhkan untuk anak-anak tuh belajar matematika, bahasa, terus IPA, sains, itu apa sih kebutuhannya? Kayak gitu. Juga relevan. Relevan itu berkaitan dengan kehidupan kalian sebagai manusia. Kayak gitu. Juga kontekstual. Jadi terhadap diri dan lingkungannya. Kontekstual tuh berhubungan juga dengan lingkungan. Kalian sebagai apa? Bagian dari masyarakat. Masyarakat apa sekarang kalau sekarang? Masyarakat perkotaan ya. Kamu kan tinggalnya di perkotaan. Jangan digini aja klik ya. Nah ini pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kenal gak sih Ki Hajar Dewantara? Enggak ya? Pernah dengar ya? Pernah dengar ya? Itu beliau yang menggagas pendidikan, pemikiran-pemikiran yang berguna bagi pendidikan di Indonesia. Nah ini, sebenarnya pendidikan itu menuntun. Jadi kalian anak-anak itu mempunyai kodrat yang ada dalam diri kalian. Nah itu, pendidikan itu menuntun kodrat yang ada pada anak-anak agar mencapai keselamatan. Jadi Merdeka Belajar itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Enak ya? Enak gak sih? Tapi nanti lihat dulu ya kayak gimana ya. Terus yang setinggi-tingginya sebagai ada tipe ya, sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi kalian itu kodratnya apa, nanti ada penjelasannya lagi ya, kodratnya sebagai apa. Nah itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi pendidikan itu harus si murid itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Yang kayak gitu ya.
Terus juga kita atau anak-anak atau kalian semua memahami kalau kita tuh menjadi apa? Manusia yang merdeka untuk terus belajar. Selama ini udah merdeka belum sih? Udah ya, bangsa Indonesia udah merdeka. Gimana Esa? Udah belum? Udah. Oh Esa udah merdeka ya? Alhamdulillah ya kalau udah ya. Nah ini perbedaan antara guru dengan murid. Beda zaman. Kalian itu termasuk digital native. Kebanyakan lahirnya di tahun berapa? 2009, 2010. Ya itu berarti termasuk Gen Z ya. Gen Z. Nah itu generasi digital natif apa sih? Yang lahir. Dia lahir di era digital. Dia lahir di era digital. Terus juga bisa mendapatkan pengetahuan dan mempelajari keterampilan sesuai kebutuhan belajarnya. Jadi dia udah melek teknologi. Ya kan kalian udah lahir, pas lahir kalian orang tua kalian sudah memiliki HP atau gadget ya yang digital lah. Internet segala macam itu sudah ada. Mungkin kalian sudah kenal itu dari usia 4 atau 2 mungkin sudah diperkenalkan yang namanya YouTube dan sebagainya. Itu adalah generasi kalian. Berbeda dengan generasi ibu yang lahir tidak ada teknologi itu belum maju pesat. Belum maju pesat waktu itu masih tahun 80-an tuh paling mungkin ya ada radio, ada TV, telepon masih pakai telepon rumah ya yang pakai kabel terus itu juga hampir sama ya kayak listrik, ada abodemen terus bayarnya bulanan kayak gitu. Jadi belum ada handphone. Mungkin di luar sudah ada, cuma di Indonesia belum masuk yang namanya handphone. Kayak gitu ke tahun 80-an ya, belum ya. Jadi dari kecil tidak mengenal yang namanya internet, YouTube, pokoknya hal-hal yang berbau digital. Kalau kalian udah mahir ya. Makanya kalian lebih kalau misalnya diberi tugas buat edit video lebih mahir daripada gurunya kan, karena udah belajar dari kecil. Nah ini termasuk berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar itu kurikulum kalau 2013 kan guru itu sumber ilmu satu-satunya. Kalau seperti ibu dulu waktu menjadi murid ya. Jadi semua itu yang disampaikan guru adalah ilmu yang nanti keluar di ada ujian-ujian kayak gitu. Tapi saat ini guru bukan hanya satu-satunya sumber ilmu. Kalian bisa dapatkan di mana? Internet, terus di mana? Google, ya, Google, YouTube, atau mungkin di mana ya? Kayak Instagram itu ada beberapa akun yang membuat kayak buat pembelajaran ya. Kayak gitu ada misalnya di Reels itu ada cara-cara mengerjakan soal matematika, terus ada juga bahasa, ada juga praktik bahasa Inggris, ada tuh di IG. Jadi banyak ya informasi. Dan terutama guru dan juga murid pasti udah ya. Kalau guru itu juga dan murid harus adaptif. Adaptif apa? Iya, mampu beradaptasi dalam perubahan. Jadi kita jangan
misalnya kalau kalian kan udah di di era digital ya, misalnya ibu atau teman-teman yang misalnya lahirnya bukan di era digital, itu harus bisa beradaptasi dengan perubahan. Kalau tidak mau berubah, jadinya bagaimana? Jadi tertinggal ya, jadinya tidak mengikuti perubahan. Ada informasi buat kalian. Jadi metode yang ibu pelajari, yang ibu rasakan ketika sekolah, terus juga kalian ya sebelum ada Merdeka Belajar ini adalah metode pengajaran kolonial yang diadopsi dari penjajahan waktu kita dijajah ya. Itu pengajarannya seperti ini, perintah dan sanksi. Misalnya tidak mengerjakan PR, diri di depan gitu kan, sambil begini gitu ya, dilihatin temennya gitu sepanjang terus, atau suruh lari lapangan ya. Ibu pas zaman ibu ada tuh misalnya suruh diri, terus suruh misalnya keliling lapangan, atau menulis misalnya tidak akan mengulangi berapa deret gitu ya, berapa ratus baris gitu kan kalau melakukan kesalahan misalnya. Terus juga pendidikan dulu itu orientasinya kognitif. Kognitif itu berhubungan dengan hanya keterampilan pengetahuan aja. Jadi kalian misalnya dikasih pengetahuan, terus dikasih ujian, kayak misalnya pilihan ganda, terus nilainya ada yang 7, ada yang 8, ada yang 100, hanya itu. Sebatas itu. Jadi murid berlomba-lomba untuk mendapatkan itu. Misalnya Galia, Laili harus belajar nih setiap malam, pokoknya nggak mau kalah nih, harus dapat nilai 100 misalnya. Jadi hal itu yang dikejar hanya kemampuan itu aja, kognitif, kemampuan pengetahuan ya, dari segi keterampilan pengetahuan. Nah sebenarnya Ki Hajar Dewantara itu harusnya pendidikan itu sesuai dengan bangsa kita, yaitu humanis. Humanis berorientasi pada manusia ya. Terus kerakyatan, kebangsaan. Kebangsaan itu berarti menekankan budaya ya, budaya bangsa Indonesia kayak gitu. Terus juga ini nih cita-cita Ki Hajar Dewantara, kemerdekaan setiap murid. Jadi setiap anak-anak sekalian mendapatkan merdeka gitu ya, mampu mengatur dirinya sendiri. Jadi tidak perlu diminta sama umi, sama ibu, mama atau guru misalnya harus seperti ini, harus ini kalau belajar bukunya ditaruh lagi di tempatnya. Tapi kalian sudah paham itu sendiri, mengerjakan sendiri tanpa misalnya diperintah. Aduh, ada tipe lagi ya. Terus itu mengapa ingin seperti itu, ingin merdeka? Agar murid-murid berperasaan, berpikiran, bekerja merdeka. Seperti itu, demi mewujudkan cita-cita pendidikan nasional. Jadinya dengan pendidikan merdeka itu, murid jadi mempunyai keterampilan yang lebih kreatif, lebih kritis. Jadinya itu bisa menunjang pendidikan nasional kayak gitu. Nah ini menurut Ki Hajar Dewantara definisi pendidikan. Tuntunan, nah ini mukanya hampir kayak gini ya, ini karikaturnya Ki Hajar Dewantara. Jadi tuntunan, pendidikan itu sebagai tuntunan dalam hidup dan tumbuhnya murid. Tumbuhnya tuh berarti bisa tumbuh pemikirannya juga potensi-potensinya. Jadi setiap murid itu ya tadi ya memiliki kekuatan-kekuatan. Misalnya ada yang kuat di bidang sains, ada yang di bidang bahasa, ada yang di bidang seni, ada yang di bidang misalnya eksak, matematika gitu kan. Nah itu di dalam pendidikan atau sekolah dituntun oleh guru, terus di rumah juga oleh
orang tua untuk menimbulkan kekuatan-kekuatan itu. Kira-kira bagaimana? Udah ada gambaran belum? Masih ini ya? Masih pusing nggak? Enggak. Nggak tahu. Nggak kelihatan ya? Kelihatan. Nah ini pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara juga. Jadi bukan hanya tadi ya keterampilan kognitif, tapi juga budi pekerti, juga jasmani. Jadi dia benih-benih atau bibit-bibit kebudayaan yang hidup dalam masyarakat untuk mewujudkan budi pekerti, pikiran jasmani. Jadi pengembangan budi pekerti, olah cipta. Jadinya bagaimana sih budi pekerti itu? Jadi bukan hanya pengetahuan aja yang diajarin, tapi budi pekerti. Contoh budi pekerti itu adalah akhlak. Jadi itu yang dituntun oleh guru di sekolah. Kayak gitu. Jadi terus juga olah karsa, kemauan. Misalnya minat kalian adanya di mana? Kalian ingin mengembangkan kemampuan apa, dan raga, jasmani. Jadi gerak atau action kalian seperti apa. Nah ini, didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya. Jadi pernah dengar ya enggak kalian? Misalnya didiklah anak-anak sesuai zamannya, kan ada ya? Kayak gitu. Jadi ini juga salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi sesuai alam dan zamannya. Apa sih alam dan zamannya itu? Kira-kira kalau zaman kan udah tahu ya, sesuai zamannya. Jadi kita tidak boleh sebagai orang tua, sebagai guru tidak boleh menyamakan dulu ibu begini. Ya kadang emang pernah begitu ya, kalau guru atau orang tua gitu kan. Dulu mama atau papa atau umi abi udah ngerti nih usia kalian pelajaran ini gitu kan. Sebagainya. Udah bisa mandiri, misalnya udah bisa nyuci baju sendiri, terus nyuci piring sendiri, atau memanage waktu, misalnya waktunya bermain, waktunya belajar, waktunya istirahat. Jadi pas saat waktunya belajar tidak dihabiskan untuk bermain misalnya, kayak gitu. Kalau kecepatan bilang ya, cepet nggak sih? Ngomongin nggak ya? Oke. Nah ini kodrat, dari tadi kodrat mulu, apa sih kodrat? Udah kayak ini ya, murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat, memiliki hidup dan tumbuh. Jadi murid itu mempunyai kodratnya sendiri yang ada dalam dirinya. Ya tadi ya, kodrat alam dan zaman itu mengikuti setiap murid. Dan juga ada kodrat alamnya itu berbeda-beda ya, berbeda-beda dan unik. Pendidik tidak dapat membentuk atau menentukan kehendak. Kamu harus seperti ini, itu tidak boleh. Yang boleh itu menuntun. Misalnya dia mempunyai minat atau bakat ini dituntun, tapi tidak menentukan dia harus jadi seperti apa. Kayak gitu ya. Hanya menuntun ini yang baik, ini yang sesuai dengan kemampuan anak-anak, kayak gitu. Bukan menentukan, misalnya seorang orang tua atau guru melihat, oh kamu nih harus misalnya pinter di matematika karena nanti mau jadi apa gitu kan, jadi insinyur misalnya, kayak gitu ya. Kita hanya menuntun. Seperti seorang petani yang hanya bisa membuat padinya tumbuh lebih subur, lebih panennya lebih cepat, tapi tidak bisa membuat padi menjadi jagung. Ya kan, kalau seorang petani padi tidak bisa membuat padinya menjadi jagung, tapi padinya menjadi lebih sehat,
tidak ada hama, kayak gitu ya. Seperti itu kira-kira. Jadi hanya bisa membuat padi itu menjadi yang terbaik, kayak gitu. Nah ini kodrat ya, dari tadi ngomongin kodrat aja ya, bukan nama orang, bukan itu ya. Kodrat keadaan. Jadi segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan baik alam dan zaman. Jadi murid mempunyai dua kodrat, alam dan zaman. Nah ini ya, kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Jadi sifat itu bisa karakter, dan lingkungan itu berarti kalian berada di lingkungan mana? Lingkungan perkotaan, pegunungan, pesisir, itu beda lagi. Itu akan membentuk karakter kalian, itu beda-beda. Dan kodrat zaman, zaman ini sekarang ya, ini adalah abad berapa? Ada yang tahu? Gak tahu? Abad 21, iya abad 21 ya. Jadi isi atau konten atau materinya juga iramanya harus sesuai dengan zaman, yaitu era abad 21. Kita abad 21 ya. Nah ini, tapi abad 21 apa sih yang dihadapi sekarang? Apa yang sekarang lagi gandrung? Anak-anak K-pop ya. K-pop, terus apa? Mungkin, tapi paling banyak pengaruh dari Korea ya. Terus juga budaya-budaya lain, barat dan sebagainya. Hal itu tidak mengapa selama itu bisa diambil positifnya, kayak gitu ya. Pengaruh-pengaruh dari luar, seperti luar negeri gitu kan, itu bisa tetap dipilah mana yang sesuai dengan budaya Indonesia. Misalnya kalau budaya Timur kan yang sopan dan tenggang rasa ya. Terus juga berbeda dengan mungkin budaya yang misalnya secara budaya yang lain yang tidak berhubungan dengan, tidak sesuai dengan Indonesia ya, kayak gitu. Misalnya ada yang berbeda lah dengan kearifan lokal. Misalnya kita kan yang sopan santun, terus juga banyak kearifan budaya kita ya. Nah itu harus disaring kayak gitu ya. Jadi harus disaring sesuai dengan budaya Indonesia. Ayo. Nah ini nanti Merdeka Belajar ini akan diadopsi kepada kelas 7 ya. Jadi kita harus siap beralih. Tidak menjadikan satu-satunya ilmu pengetahuan itu dari buku, tapi bisa dari sumber lain ya. Nah ini, jadi bukan hanya kognitif. Sebenarnya sih ini dari dulu udah ya, cuman tidak ditekankan. Maksudnya belum terlalu didalami. Bukan hanya kognitif tapi budi pekerti. Tadi apa budi pekerti? Ada yang tahu? Iya, akhlak. Nah itu pembentukan akhlak atau budi pekerti itu paling awal dan paling utama dan paling efektif itu ada di dalam keluarga. Jadi dalam keluarga pembentukan karakter, budi pekerti itu sangat efektif dan membantu anak-anak atau murid untuk mengembangkan kemampuan atau potensinya, kayak gitu kan. Karena keluarga kan yang tahu ya, ayah, ibu yang tahu keseharian kita, karakter kita, terus juga mungkin keinginan kita. Kan kalian lebih sering mengutarakan itu kepada keluarga kan, kepada ibu, kepada ayah, ya enggak Zafira? Ya kan? Daripada kepada guru, mungkin malu gitu kan, atau
sungkan atau takut gitu misalnya. Aduh, takut emang gurunya serem gitu ya. Terus atau kepada teman, kan belum, nggak juga kan kalau misalnya deket mungkin iya saya mau punya cita-cita seperti ini, tapi lebih sering ke orang tua. Juga sekolah, misalnya sekolah juga membentuk budi pekerti atau akhlak tadi ya, seperti kejujuran, apalagi disiplin, terus bertanggung jawab, sopan santun. Nah kayak kejujuran, misalnya jujur, guru memberitahu pengetahuan tentang apa sih itu jujur? Kira-kira ada yang tahu nggak? Mengatakan apa adanya. Apalagi Cika? Kira-kira jujur kan mengatakan apa adanya. Terus kira-kira apa? Jujur. Kan sering dengar ya, jujur gitu apa? Tidak berbohong. Iya. Ya. Jika kita sudah menanamkan itu, terus kalian sudah melakukan yang namanya jujur, kalian pasti tidak tidak nyaman kalau melihat temannya melakukan kebohongan atau ketidakjujuran, atau kalian diperlakukan secara tidak jujur atau melakukan ketidakjujuran. Misalnya pas saat mengerjakan soal ujian nyontek, nah itu kalian merasa gelisah. Nah itu sudah tertanam yang namanya budi pekerti jujur, kayak gitu. Jadi itu juga harus ada di dalam pembelajaran ya. Pelajaran Merdeka Belajar. Nah ini. Biasanya kalau di dalam sekolah yang kalian rasakan selama ini kayak budi pekerti, terus juga akhlak, lebih ditekankan atau pelajaran aja, nilai-nilai yang kalian alami selama ini? Nilai-nilai. Misalnya kalau penanaman karakter atau akhlak gitu, ada nggak biasanya kalau di sekolah? Ada? Ya, ada ya. Tapi lebih dominan yang ini, pengetahuan ya. Pengetahuan ya. Nah ini secara global ya, kompetensi yang harus dimiliki oleh anak-anak atau murid di abad 21 ini. Berpikir kritis atau solutif. Solutif itu berarti menemukan solusi ya, atau pemecahan masalah. Kreatif, inovatif. Tahu kan kreatif? Meng-create sesuatu. Inovatif juga atau menemukan sesuatu yang baru, penemuan baru gitu kan. Komunikasi, mampu berkomunikasi, mengkomunikasikan apa yang ada di dalam pikiran kita. Terus kolaborasi. Pernah dengar nggak kolaborasi? Apa? Mencampurkan, menggabungkan. Iya, menggabungkan atau bisa juga dengan kerja sama. Kayak apa sih? Nah ini ya, ini implementasinya. Murid mengamati keadaan sekolah atau lingkungannya. Setelah itu menganalisis. Misalnya sekolahan ada di perkotaan. Terus juga lingkungannya seperti apa keadaannya. Oh, di sekolah mungkin ada pabrik atau ada perkantoran di samping-samping sekolah misalnya. Terus dianalisis apa sih masalah yang muncul dengan keadaan lingkungan sekolah itu, atau isu-isu apa sih yang muncul dari sekolah. Nah itu contoh belajar berpikir kritis. Jadi menganalisis situasi di sekolah, terus juga keadaannya. Lalu guru bersama murid merancang proyek. Merancang proyek
Lalu murid menemukan atau mencari informasi, tentunya dengan bimbingan guru. Jadi dia merencanakan proyek apa sih yang akan kita lakukan bersama. Misalnya bisa berhubungan dengan sains, dengan kesenian, atau juga yang berhubungan tentunya dengan budaya-budaya Indonesia. Lalu murid mengkomunikasikan, yang tadi kolaborasi ya, kreatif, menciptakan karya, dan kolaborasi antara guru dan murid, juga murid dengan murid lainnya. Terus hasil karyanya itu misalnya pameran, pementasan drama, atau mungkin seminar dan lain-lain digelar. Nah, itu cara mengkomunikasikan karya yang kita buat. Seperti itu. Nanti kita akan belajar seperti ini. Jadi kalau kurikulum Merdeka itu atau Merdeka Belajar akan ada beberapa proyek yang itu melibatkan seluruh murid dan juga guru. Kayak gitu. Jadi bisa berupa tadi ya, pameran, sosialisasi, seminar kepada publik, bisa kepada masyarakat sekolah atau mengundang masyarakat sekolah juga orang tua murid ya, atau mengundang pihak luar, misalnya tetangga-tetangga yang ada di sekolah, mungkin sekolah lain atau masyarakat di sekitar sekolah untuk menyaksikan karya yang sudah dibuat oleh murid-murid sekalian. Nah itu, kira-kira seru nggak? Seru, serunya jangan gitu. Jadi kalian bisa menentukan, oh saya mau tampil drama, oh saya mau baca puisi, cila, gitu kan? Itu mau buat ini ya. Oh saya mau jadi menari tarian tradisional misalnya, atau memainkan musik tradisional, atau juga bisa menampilkan masakan-masakan yang ada di Indonesia, misalnya masakan dari Betawi, dari Jawa. Tapi bukan hanya menyajikan ya, kalian harus tahu juga sejarahnya dan juga kebiasaan masyarakat memakan itu untuk apa. Misalnya hidangan itu dihidangkan untuk upacara adat kah, untuk hal-hal yang berhubungan dengan budaya kayak gitu. Jadi ada yang mau ditanyain kayaknya enggak. Jadi berbasis proyek. Jadi Merdeka Belajar itu berbasis proyek. Kalian bisa mengembangkan apa ide-ide kalian. Selama itu misalnya tidak bertentangan dengan kebudayaan Indonesia, tidak masalah kayak gitu. Jadi kalian bebas mau berekspresi, mau lewat seminar, lewat pameran, seperti itu. Atau menyanyi lagu daerah, atau kayak ini ya, kesenian marawis, itu juga bagian dari budaya kita ya. Ya kan? Ya enggak? Kayak gitu ya. Terus juga tari-tarian tradisional, banyak ya. Terus lagu-lagu juga kayak gitu. Makanan, rumah adat, ada pameran misalnya market ya enggak ya? Yang dari dari kardus atau sepom ya. Nah, itu dibuat misalnya rumah adat, dibuat kayak rumah adat kayak gitu. Ini adat Minang, adat Betawi kayak gitu-gitu. Jadi berupa pameran, atau yang bisa gambar, melukis gitu kan. Dengan melukis itu mengekspresikan diri kalian dan kemampuan atau potensi anak-anak sekalian. Jadi itu yang dinamakan merdeka. Jadi posisi pendidik atau guru itu hanya menuntun, tidak menentukan kayak gitu. Jadi kalian yang aktif mencari informasi, mencari pengetahuan, bisa lewat buku di perpustakaan, atau juga dari internet ya, dari internet, tentunya sumber-sumber yang terpercaya ya, kayak gitu.
abad 21 berpusat pada murid, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Jadi proyek ini dikerjakan bersama-sama guru dan murid. Nanti ada temanya. Temanya memang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ada tema, misalnya ada kebinekaan global kayak gitu. Terus juga yang berhubungan dengan belajar Pancasila ya, kayak misalnya bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa kayak gitu. Juga kebinekaan global, mandiri, kreatif kayak gitu ya. Nanti ada tema-temanya, tapi kalian bisa membuat sekreatif mungkin kayak gitu. Jadi nggak dibatasi ya kalau kreatifnya. Nah ini menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ada yang tahu menjadi pembelajar sepanjang hayat? Ada apa ya? Ibu pernah dengar atau ya kayaknya sih dengar ya, nggak dibaca soalnya dari guru ya, bilang tuntutlah ilmu iya sampai liang lahat, atau sampai ke negeri Cina. Tapi menuntut ilmu juga sampai dari Buayan sampai ke liang lahat ya, kayak gitu ya. Jadi dari dari kita lahir sampai meninggal misalnya, itu sepanjang hayat. Apa sih kemampuan memecahkan masalah? Itu sangat berguna, bukan hanya bagi kita murid, tapi bagi orang nanti kalian berlaku sebagai masyarakat, sebagai orang bagian dari masyarakat, itu sangat berguna. Jadi memecahkan masalah, misalnya ada masalah di keluarga, kalian bisa memecahkan, atau di lingkungan, di RT misalnya ada masalah apa. Nah itu kemampuan ini sangat penting. Kognitif itu berpikir kritis kayak gitu. Terus sosial emosional. Sosial itu apa? Kita berhubungan dengan hubungan kita dengan masyarakat, orang lain secara emosional, itu dari salah satunya dari budi pekerti juga. Jadi bagaimana kita bersikap kepada orang lain, itu juga harus ada ya. Itu juga harus dipelajari sampai kita tidak ada. Jadi bukan hanya sampai nanti SMP, SMA, S1, S2, S3 udah gitu kan, udah S-nya banyak gitu ya, udah nggak belajar lagi, nggak gitu ya. Jadi pembelajaran sepanjang hayat. Nah ini kompetensi yang wajib dimiliki pada saat abad 21. Kompetensi literasi yaitu apa sih? Bahasa, matematika, sains, digital, dan finansial. Itu kayak bahasa, mungkin bisa bahasa sendiri ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, internasional, atau juga mungkin bahasa Arab. Sains kan kayak apa? IPA ya, IPA, biologi, digital ya apa? Kemampuan menggunakan internet, menggunakan perangkat digital kayak laptop, kayak mungkin handphone dan lain sebagainya. Juga finansial tentang keuangan ya. Nah ini selain literasi juga kompetensi menjadi mandiri. Pertama, kita harus mengenali diri sendiri. Jadi setiap orang itu unik. Jadi jangan pernah mau apa Sumaya? Jangan pernah mau menjadi orang lain. Jadilah diri sendiri. Ada selalu kalian pasti sering dengar love yourself. Jadi cintai diri sendiri. Karena diri sendiri kemarin kita main apa? Main mengetahui kekuatan dan kelemahan teman ya.
Ya kan? Yang kemarin kan kekuatan kekurangannya dia apa, kelebihannya dia apa. Nah, itu mengetahui kekurangan kelebihan kita dari segi teman ya, dari kacamata teman. Tapi kita juga harus mengenali diri sendiri. Kita itu seperti apa sih? Misalnya Galia, Sumaya, Laili, terus Esa, Aisyah, Zafira, juga Cika itu seperti apa sih? Potensi yang kalian miliki itu seperti apa? Terus kelemahan yang kalian punya itu apa? Jadi kalau udah tahu kelemahan, udah tahu kelebihan, ya kelemahan itu bisa kita jadikan apa? Kelebihan, bisa diasah, bisa mungkin diperbaiki kayak gitu. Jadinya tidak membuat kalian menjadi apa? Tidak pede, minder gitu ya. Aku nggak bisa ini kayaknya, nggak jago di ini, antar aku malu kalau nanya gitu kan. Jadi nggak pede. Terus suruh nanti misalnya ada perlombaan, aku nggak bisa ngomong, nggak bisa ngomong selama ini ngapain aja gitu ya, nggak bisa ngomong. Saya takut ngomong di depan gitu kan. Tapi kamu bisa misalnya minta tolong ke teman, tolong aku dong biar aku nggak takut ngomong di depan, gimana caranya? Kamu bisa bantu nggak misalnya kan, kalau temannya udah yuk kita latihan misalnya ngomong di panggung, walaupun emang nggak ada orang ya, misalnya kan berani nggak ngomong di panggung atau ngomong di depan, misalnya di depan kakak kelas, di depan teman-teman gitu kan, misalnya latihan pidato atau mungkin membaca puisi gitu kan, kayak gitu. Jadi terus tadi ya udah mengenali diri, terus apa sih yang tidak diketahui sama yang kita ketahui? Kalau misalnya kita tidak tahu, misalnya dari segi sains, teori ini kita tidak tahu materi ini, atau matematika juga gitu, yang ini kayaknya saya tidak tahu. Nah kalau sudah tidak tahu, terus yang tahu ini saya jago di misalnya aljabar, atau jago di misalnya sistem ekosistem misalnya ya, atau pencernaan manusia gitu kan, pencernaan manusia. Nah itu kalau kita tidak tahu apa sih solusinya kira-kira, kan tadi anak atau murid abad 21 itu harus memiliki keterampilan berpikir kritis dan solutif. Nah kira-kira kalau kita tidak tahu materi atau pengetahuan apa yang kita tidak tahu, kira-kira solusinya gimana? Bertanya, terus membuka internet, berarti bertanya, mencari informasi tentang materi atau hal yang tidak kita mengerti. Ya itu ya. Jadi mengetahui atau mencari dengan bertanya atau berselancar di internet. Terus kalian juga harus memiliki kemampuan menentukan strategi. Misalnya kalau sekarang sih masih pakai ini ya, kita masih menggunakan angka. Nanti kalau misalnya seluruhnya sudah, kita kan memilihnya mandiri berubah ya kalau nggak salah, itu jadinya tetap menggunakan K13, tapi cara mengajar, cara menyampaikan, dan cara kita membangun suasana dengan Merdeka Belajar. Tapi nanti kalau seluruhnya misalnya tahun depan harus menggunakan Merdeka Belajar, berarti kalian harus mengetahui. Nah itu nilai-nilai tidak lagi dengan angka-angka, tapi dengan keterangan, misalnya belum menguasai, cukup menguasai, mahir, kayak gitu. Jadi raportnya seperti itu, rapor. Nah itu, dengan itu kalian harus meningkatkan ini juga, punya strategi, meningkatkan pengetahuannya gimana. Mungkin belajar, atau belajar sendiri, baca, atau belajar kelompok sama temennya. Minta, dia kan kalau berkelompok itu ada yang kita tidak tahu, dia tahu. Misalnya dia tidak tahu, kita tahu. Misalnya jadi saling melengkapi. Jadi apa yang dia tidak tahu kita
tahu, dia misalnya tahu apa yang kita tidak tahu. Berarti siap ya? Nanti beralih gitu ya. Ya sama-sama ya. Sama-sama, apalagi ibu sudah dari berpuluh-puluh tahun ya. Berpuluh-puluh tahun, emang baru mau umurnya udah berapa gitu ya. Dari SD sampai kuliah, dan sekarang tuh ya mendapatkan pengajaran yang seperti itu ya. Kalau tadi kata yang dibicarakan itu berarti pengajaran secara kolonial gitu kan. Dan itu kita harus namanya berubah atau mengganti haluan menjadi merdeka belajar yang benar-benar memberikan kemerdekaan bagi murid untuk berpikir secara kreatif, solutif, juga komunikasi dan kolaborasi. Kayak gitu. Jadi sama-sama, kita sama-sama. Kalian juga baru pertama kan tahu tentang merdeka belajar. Sama kayak ibu. Jadi kita sama-sama belajar. Kayak gitu. Nah ini. Guru atau orang tua, terutama guru ya. Guru memandang kalian murid sebagai manusia secara utuh, tidak terpisah dari lingkungannya. Jadi nanti pelajaran akan dihubungkan dengan konteks kehidupan kalian sebagai masyarakat. Selama ini kan ada yang berpendapat kita belajar ternyata pas kerja gak berguna atau apa gitu kan? Ada yang pernah ngomong gitu nggak? Enggak ya? Oh enggak. Misalnya tadinya nilainya tinggi, pas di dunia kerja dia tidak bisa memecahkan masalah karena tidak dilatih untuk itu. Dia hanya menuruti apa yang diperintah oleh guru, menuruti juga bahan-bahan apa yang dikasih guru. Jadi dia tidak berpikir secara kritis kayak gitu. Juga dia mempunyai tadi ya, unik, potensi kalian masing-masing. Dan juga menjadi murid manusia yang merdeka. Merdeka gitu ya. Sesuai dengan nanti ya Sumpah Pemuda. Nanti ya tanggal 26. Jadi kita harus merdeka, terus kreatif ya. Nah ini. Jadi kalian harus kita semua harus selalu bersemangat belajar, menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka. Astagfirullahaladzim. Ya, kira-kira kalian ini enggak ada gambaran kan mengenai merdeka? Benar, nggak ada pertanyaan? Merdeka belajar tuh buat kelas berapa aja? Kalau kita kan diberi, kalau sekolah swasta yang sepengetahuan ibu ya, itu diberi pemilihan kita mau melakukan seperti apa. Tapi ada sebagian beberapa sekolah penggerak yang sudah melaksanakan yang namanya kurikulum merdeka. Itu biasanya dilaksanakan di kelas, kalau SD itu kelas 1-4. Kalau kelas SMP itu adalah kelas 7. Kelas SMA itu nanti ada di kelas 10 ya. Jadi nanti kalian akan tidak seperti itu lagi ya, nanti berupa fase. Jadi ada 6 sampai F. Yang A, kalau kalian ada di fase D. Fase D itu SMP, 7 sampai 9. Kayak gitu. Jadi nanti kelas 7 dimulai.
Nanti mungkin ada dimulai dari kelas 7, kelas 8 juga seperti itu ya. Taruh. Boleh Ibu minta ini apa? Boleh diambil kertas dan tulis. Boleh ditulis nama ya, ditulis namanya. Udah? Oh belum. 1. Lanjutkan ya kalimat ini ya. Dari paparan yang disampaikan, koma, sebelumnya saya pikir titik-titik ini mengenai paparan Merdeka Belajar ya. Sebelumnya saya pikir bagaimana misalnya kurikulumnya seperti apa. Terus ternyata titik-titik. Diisi. Titik-titiknya diisi. Saya pikir titik-titik, ternyata titik-titik. Titik-titiknya diisi nanti ya. Yang kedua, langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah terus yang ketiga, boleh. Bagaimana Merdeka Belajar menurut kalian? Ya, bisa di sekian penjelasan Ibu, tapi lebih jelasnya nanti kalian bisa tanya ya di lain forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.